Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Suhartanto, NIM 20222386. Nama saya Bagus Patrio, NIM 20222388. Nama saya Fawaz Jasanu, NIM 20222392. Nama saya Vikiana Haris Aditya dengan NIM 20222396. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari array. Array adalah array atau larik merupakan serial dari elemen-elemen atau variabel-variabel yang memiliki tipe data yang sama dan ditempatkan secara berurutan pada memori sehingga dapat dinyatakan dengan menambah indeks pada nama variabel tersebut. Kemudian struct. Pengertian dari struct atau struktur adalah kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan data. Kemudian di sini deklarasi struct, yaitu struct nama struktur. Di dalamnya ada anggota elemen dari struct, yaitu yang tipenya bisa char, bisa integer, kemudian elemennya. Kemudian nama objek ini adalah identifier yang digunakan untuk pemanggilan struktur, atau bisa juga seperti ini, struct nama struktur, kemudian ada anggotanya yang tipe-tipenya, ada elemen 1, 2, 3. Kemudian ini seperti struct nama struct, manggil ini dulu baru penamaan objeknya. Misalnya di sini struct mahasiswa, kemudian di sini struct mahasiswa, inisialisasinya seumpama MHS, seperti itu. Kemudian pengaksesan elemen struct yaitu struktur variabel titik field name. Maksudnya di sini seumpama mau memanggil struktur nama struktur ini, struct namanya ini. Nah, manggilnya ini nanti bukan nama struct tapi yang ini, karena dideklarasikan ini berarti nama objek. Seumpama di sini nama objek, di sini nama objek titik field name. Nah, field name-nya itu nanti ini elemen 1. Jadi pengaksesan elemen struct, jika ingin mengakses struct nama struktur ini nanti nama objek titik elemen 1, seperti itu. Kemudian pointer. Pengertian pointer yaitu sebuah variabel atau objek yang menunjuk ke variabel atau objek lainnya, di mana variabel merupakan sebuah representasi dari alamat memori pada komputer. Operator pada pointer yaitu ada dua, yaitu address of operator yang disimbolkan dengan simbol dan, yaitu operator yang memungkinkan kita mendapatkan atau melihat alamat memori yang dimiliki oleh variabel tersebut. Kemudian difference operator yaitu simbolnya bintang, yaitu operator yang memungkinkan kita mendapatkan isi atau nilai dari sebuah memori berdasarkan alamat memori. Kemudian saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama itu di sini struct. Contohnya di sini struct pelanggan yang memiliki elemen tipenya char, nama, panjangnya 100, dan juga ada char nomor HP, no HP, panjangnya 100, kemudian ada integer pilih. Kemudian ada struct tiket, variabelnya yaitu bertipe integer yang bernama pil tiket, kemudian ada integer Jakarta, integer Bandung. Kemudian ada struct simpan, yaitu di dalamnya ada integer untuk total yang bertipe integer untuk tiket nanti. Kemudian memanggil struct pelanggan yang diinisialisasi jadi DT pelanggan, dan juga memanggil struct tiket yang nantinya akan dideklarasi menjadi P tiket. Ini dipanggil di struct simpan nanti, kemudian disimbolkan atau dideklarasikan. Struct simpan ini dideklarasikan menjadi semua. Kemudian di sini int blocking pertama yaitu untuk memasukkan nama Anda, kemudian dideklarasikan menjadi semua titik pelanggan nama. Semua ini yaitu struct simpan. Kemudian struct simpan itu memanggil DT pelanggan ini memanggil nama.
Di sini juga ada memanggil nomor HP. Kemudian habis itu memilih kereta berdasarkan tujuan. Yang pertama ada dua pilihan nanti, yaitu satu yaitu tujuannya Jakarta, kemudian dua tujuannya Bandung. Pilih tujuan, nanti ini akan dikasih menjadi semua, strak semua, P tiket, pil tiket nih. P tiket ini tiket ke sini, yaitu ini. Kemudian di sini ada switch case yang isinya case 1. Jika memilih di sini memilih 1, maka go to Kas Jakarta. Kas Jakarta itu isinya nanti ini Kas Jakarta. Nah, di sini ada 3 tujuan, yaitu 3 kereta yang tujuannya sama tetapi jadwalnya berbeda-beda dan harganya juga berbeda-beda. Kemudian di case kedua, yaitu jika di sini memilih nomor 2, maka go to Ka Bandung. Ka Bandung itu nanti di sini sama seperti tujuan Jakarta yang tadi, cuman yang ini tujuannya Bandung. Kemudian setelah di sini memilih mau kereta yang mana, jam berapa, harganya, kelasnya. Habis itu akan switch case lagi, yaitu yang pertama memasukkan jumlah tiket. Jumlah tiketnya nanti akan dideklarasi menjadi semua tiket. Kemudian strak semua, di total semua tiket, yaitu ini jumlah tiketnya nanti auto dikali per jumlah tiket yang mau dibeli. Jadi akan otomatis di sini keluar berapa yang harus dibayarkan nanti, dipanggil di sini strak semua total sini. Dan return baik. Dan juga di case 2 ini sama, yaitu jika memilih di sini memilih Argolawu, yaitu nomor 2, akan masuk ke sini. Yang keluar nanti outputannya nanti ini kereta yang dipilih 2, sama memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Kemudian nanti di auto dijumlahkan yang nantinya akan muncul di sini total yang harus dibayarkan. Di sini juga mengandung pointer, yaitu ada di pertama INT kode unik, semua tiket ini ke kode unik, kemudian dikasihkan integer pointer kode, kemudian kode ini diakses untuk mengambil alamatnya yang nantinya ditunjukkan di sini, memanggil alamat dari kode unik kode ini. Untuk seperti tadi Ka Bandung sama seperti Ka Jakarta. Baik, kemudian saya akan mendemokannya. Di sini beli tiket, masukkan nama, nomor HP-nya. Nah, di sini langsung muncul pilihan kereta berdasarkan tujuan. Saya ingin ke Jakarta, pilih masukkan nomor 1. Kemudian saya ingin memilih kelas eksekutif tanggal 15 Januari jam 9, yaitu nomor 2, pilih kereta 2 di sini. Kemudian muncul untuk memasukkan jumlah tiketnya. Saya saya coba 2 tiket. Nah, di sini pointer yang tadi itu akan menunjukkan alamatnya saja, yaitu kode unik. Ini adalah alamat dari pointer. Kemudian nah ini totalnya, satunya itu 270, karena saya beli 2 otomatis menjadi 540.000. Selanjutnya ada VW atau antrian yang akan dijelaskan oleh Saudara Bagus. Oke, pengertian antrian itu sendiri adalah barisan elemen atau data di mana proses memasukkan
data dilakukan pada posisi belakang tile dan proses pengeluaran mengambilkan elemen data dilakukan pada elemen data di posisi depan atau head. Proses pengambilan data biasa dikenal dengan nama enquete dan untuk mengeluarkan data dequete. Pada aplikasi kami untuk menampilkan antrian pada codingannya seperti berikut. Di sini kita memiliki array nomor dengan parameter atau maximal index max. Ini sudah kita deklarasikan di atas. Max define max sama dengan 10, jadi data maksimal antrian adalah 10. Kemudian ada head min 1 biar membuktikan bahwa head itu datanya kosong, tail min 1 datanya kosong. Kemudian ada fungsi isEmpty. Jika tail sama dengan min 1 berarti datanya adalah kosong, maka fungsi isEmpty berjalan. Maka apakah antrian akan dikosongkan. Kemudian isFull, jika max min 1, max tadi adalah 10 min 1 9. Jika datanya sudah sampai 9, maka datanya sudah tidak dapat diisi lagi karena sudah full. Kemudian ada fungsi antrian masuk. Antrian masuk, sebelum menjalankan fungsi antrian masuk, dicek terlebih dahulu apakah datanya kosong. Jika ternyata datanya kosong, maka fungsinya bisa dijalankan, atau tail plus plus, yaitu datanya ditambah 1. Jika sudah full, maka maka akan mengeluarkan tampilan antrian sudah penuh. Yang kedua, antrian keluar. Antrian keluar berfungsi untuk memanggil antrian. Pertama, dicek terlebih dahulu isEmpty. Apabila datanya kosong, maka akan keluar tampilan antrian sudah kosong. Jadi tidak dapat memanggil antrian kembali dan kembalikan kepada menu awal dengan get. Kemudian jika ternyata masih terdapat antrian, maka dipanggil proses antrian tersebut dengan jika A sama dengan nomor A plus 1, jika head A sama dengan head, terus A kurang dari tail, maka A plus plus, kemudian dijalankan nomor array nomor sama nomor A plus 1, maka jalankan tail, maka datanya akan dikurang 1. Selanjutnya clear. Fungsi clear ini sama dengan fungsi reset, yaitu membuat clear atau mengosongkan data pada antrian, pada antrian. Kemudian ada fungsi view, void view. Ini isEmpty, dicek terlebih dahulu. Jika datanya kosong, maka akan tampilkan data kosong. Jika ternyata datanya terdapat data antrian, maka akan ditampilkan data antrian. Dilakukan looping nomor A sesuai dengan antrian, sesuai dengan data yang terdapat pada array nomor. Kemudian int antrian, ini adalah fungsi yang mana kita di fungsi ini adalah memanggil menu yang terdapat pada antrian. Sini ada variable choose dengan tipe datanya int. Variable choose ini digunakan ketika kita milih antrian, yaitu menampung, misalnya pilih nomor 1. Ketika milih nomor 1, maka akan dijalankan fungsi choose sama dengan 1, maka akan dijalankan fungsi tambah antrian. Dicek terlebih dahulu apakah sudah full. Jika sudah full, maka data tidak bisa ditambahkan dan akan muncul antrian sudah penuh. Mohon tunggu beberapa saat lagi. Ketika ternyata masih ada ruang di dalamnya dan belum full, masih bisa dimasukkan antrian ke dalamnya, maka akan dipanggil fungsi antrian masuk yang berisi dalamnya adalah urut atau urut, datanya adalah urut. Ini adalah digunakan untuk tampilan untuk P adalah memanggil data antrian atau antrian yang tersedia sekarang. Kemudian jika kita memilih yang kedua, yaitu panggil antrian, maka akan ditampilkan, karena memanggil antrian adalah hanya admin, maka fungsi password akan dipanggil. Jadi
kita ingin memanggil antrian, kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Ketika setelah memasukkan password, maka akan ditampilkan data antrian. Ketika memilih 3, yaitu menampilkan data akan ditampilkan data antrian. Di sini pelanggan bisa melihat jumlah antrian yang terdapat, yang jumlah antrian yang sudah diambil sampai saat ini adalah berapa. Maka akan ditampilkan jika memilih menu nomor 3. Kemudian yang keempat, else if choose 4. Ini adalah fungsi untuk clear. Clear yaitu artinya untuk mengosongkan data dari dalam antrian. Dan ini juga sama seperti fungsi nomor 2, yaitu admin yang dapat melakukan, sehingga perlu memasukkan password. Terus kelima yaitu kembali kepada menu awal. Oke, berikut akan saya coba running programnya. Oke, kita tadi bahas tentang antrian, maka di sini kita akan mengambil menu nomor 2. Oke, tambah antrian. Antrian 1, antrian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena sudah sampai maksimal, yaitu tadi datanya ada 10, maka akan ditampilkan pesan antrian sudah penuh. Selanjutnya kita akan coba tampilkan data antrian. Apakah benar dari 1 sampai 10? Oke, kita coba. Datanya ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah data antrian yang tersedia. Kita coba panggil. Panggil ini kita menggunakan fungsi antrian keluar, yaitu mengeluarkan data dari dalam tabel antrian. Karena antrian ini tipenya adalah first in first out. Jadi ketika data yang masuk pertama adalah 1, maka ketika dipanggil yang keluar adalah angka 1. Oke, saya masukkan password terlebih dulu. Oke. Kita lihat di sini yang keluar adalah angka 1. Kemudian kita coba panggil lagi. Kemudian angka 2. Begitu seterusnya sampai data habis di angka 10. Kemudian kita coba fungsi clear atau kosongkan antrian. Kosongkan antrian, kita pilih nomor 4. Kita masukkan password 1, 2, 3, 4. Antrian berhasil dikosongkan. Coba kita cek kembali apakah antrian sudah kosong. Antrian sudah kosong. Jadi demikian penjelasan saya mengenai fitur antrian yang terdapat pada sistem kereta yang telah kelompok kami buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, searching akan dijelaskan oleh Saudara Fawaz Hasanul. Searching adalah suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Metode searching. Yang pertama, sequential search atau pencarian beruntun, yaitu membandingkan setiap elemen tarik satu persatu secara urut atau beruntun, mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen yang terakhir. Yang kedua, pencarian beruntun dengan sentinel, yaitu elemen fiktif yang sengaja ditambahkan sesudah elemen terakhir dari larik tersebut. Yang ketiga, binary search atau pencarian bagi 2. Syaratnya data harus terurut. Di sini saya akan mendemokan sistemnya. Nah, di sini ada tampilan jenis pilihan yang tersedia.
Langsung saja saya akan memilih yang ketiga karena itu searching tujuan. Saya tekan angka 3 lalu enter. Nah, di sini akan memunculkan cari kereta berdasarkan jam keberangkatan. Cari berdasarkan jam keberangkatan mulai dari pukul 7 malam, 6 malam, 9 pagi, 10 pagi, dan 8 malam. Saya memilih yang 7 malam. Lalu ketika ditampilkan akan memunculkan data ditemukan kereta yang akan berangkat hari ini adalah Jayakarta 253 tujuan Jakarta. Dan saya akan menjelaskan tentang codingnya. Yang pertama, di sini terdapat struct data. Di dalamnya dibungkus variabel string nama, int jam keberangkatan. Kemudian di sini juga terdapat fungsi search dengan parameter intg. Jika awal kurang dari sama dengan akhir, dan jika G sama dengan kereta awal dan jam keberangkatan, maka data akan ditemukan. Jika else, data tidak ditemukan. Kemudian untuk bagian ini, ketika cout cari berdasarkan jam keberangkatan lalu memilih angka 19, 18, 9, 22, 20, nanti di bagian sini jika saya memilih 19 akan menunjukkan jam keberangkatan 19 atau yang ditampilkan nama keretanya Jayakarta 253 tujuan Jakarta, dan set ini berfungsi untuk melakukan pencarian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bagian search. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya sorting akan dijelaskan oleh Vikian Haris atau saya sendiri. Sorting adalah proses pengaturan sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Sorting dapat dilakukan secara ascending atau urut naik dari data yang kecil ke data yang lebih besar, dan descending yaitu urut turun dari data yang besar ke data yang lebih kecil. Metode sorting ada bubble sort atau pengurutan gelembung, mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Lalu ada selection sort, maksimum atau minimum, mengurutkan dengan mencari data terkecil atau terbesar untuk kemudian menukarkan dengan data yang digunakan sebagai acuan pivot. Selanjutnya ada insertion sort atau pengurutan sisip, pengurutan dengan menyisipkan elemen lari pada posisi yang tepat, yaitu dengan pencarian beruntun. Lalu saya akan mendemokan programnya. Ya, di sini terdapat 4 pilihan di menu pemesanan tiket kereta. Saya akan menjelaskan tentang akan mendemokan tentang sorting harga, yaitu dengan menu nomor 4. Lalu program akan menampilkan harga tiket kereta sebelum diurutkan. Setelah itu ada pilihan sorting harga tiket secara ascending dan sorting harga tiket secara descending. Kita akan mencoba secara ascending terlebih dahulu. Lalu di tampilan ascending, program memunculkan harga tiket sebelum diurutkan dan
tiket yang sudah diurutkan, harga tiket yang sudah diurutkan. Lalu kita kembali ke menu awal. Sama kita pilih sorting harga lagi. Setelah itu kita coba yang descending. Di sini di tampilan descending, program memunculkan harga tiket sebelum diurutkan dan harga tiket yang sudah diurutkan, mulai dari yang harga paling mahal sampai harga yang paling murah. Lalu saya akan mencoba menjelaskan kode programnya. Di sini terdapat fungsi SRT yang di dalamnya terdapat variabel harga dengan tipe data integer yang akan menampilkan yang nantinya program akan menampilkan harga sebelum diurutkan, lalu ini harga-harganya. Terus ada pilihan 1. Sorting harga secara ascending, 2. Sorting harga tiket secara descending. Lalu masukkan pilihan Anda, memilih nomor 1 atau 2. Lalu jika kita memilih pilihan nomor 1, program akan menampilkan sorting harga tiket secara ascending. Lalu ini merupakan data array berupa harga tiket yang belum urut. Lalu di sini ada variabel I, J, dan K. Lalu di sini ada perulangan for. Nantinya ini digunakan untuk mengurutkan harga secara ascending. Nantinya jika elemen sekarang lebih besar dari elemen selanjutnya, maka elemen tersebut ditukar. Lalu program akan menampilkan harga tiket sebelum diurutkan dan harga tiket setelah diurutkan, yaitu dari harga paling murah sampai harga yang paling mahal. Lalu di sini jika kita memilih pilihan nomor 2 tadi, yaitu descending, maka program akan menampilkan tampilan sorting harga tiket secara descending. Ini merupakan data array sama seperti sebelumnya, dan ada variabel I, J, dan K. Lalu ada perulangan for yang nantinya akan mengurutkan harga tiket kereta secara descending menggunakan metode bubble sort. Dan di sini jika data sekarang lebih kecil dari data selanjutnya, maka jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen selanjutnya, maka elemen tersebut harus ditukar. Setelah itu program akan menampilkan harga tiket sebelum diurutkan dan harga tiket setelah diurutkan secara descending. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.